Akhirnya gue punya monitor gaming baru setelah entah berapa lama gue pakai yang gue punya ini. Ini monitor dari Xiaomi yang menurut gue sih upgrade jauh banget daripada monitor gue yang sebelumnya yang cuman Full HD doang tapi di 240 Hz. Yang ini dia di 2K resolusinya. Panelnya itu mini LED 180 Hz, ada quantum dot color 1 millisecond AMD FreeSync dan VESA Certified Display HDR 1000. Dan ini juga 27 inch dimana monitor lama gue itu di 24 inch. Jadi bakal seru nih main game. Jadi ayo coba kita unboxing dulu dan lihat isinya seperti apa. Nice. Kaki tiangnya cukup solid. Colokannya, wow, colokannya kecil banget. Kayak colokan laptop ya. Wah, lihat belakangnya, not bad. Oke, pasangnya harus pakai baut, agak ribet sih kalau gua boleh jujur ya. Biasanya kan kayak cuman ada satu baut di tengah doang yang kita pakai jempol aja bisa. Tapi di sini ada 4. Gue suka ya desainnya. Di sini ada tulisan Xiaomi 27, ada tulisan mini LED di kakinya di 2 sisi lagi. Oke, mungkin agak sedikit lebay ya, tapi nggak apa-apa juga. Ada tombol power di belakang yang sekaligus jadi nipple juga. Kalau gua lihat di sini untuk ports-nya, coba kita lihat. Ports-nya di sini ada 2 HDMI dan ada 2 display port. Habis itu ada audio jack. Kakinya ini bisa naik, turun, tilt, rotate, dan juga swivel. Mantap sekali, sangat halus. Cuman ada lubang kecil gini doang untuk kabel-kabelnya lewat. Ya oke lah, daripada nggak ada sama sekali. Untuk VESA mount-nya, tadi gue lihat dia cuma support di 75mm kali 75mm. Yang nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena kebanyakan VESA mounting-nya itu udah support 75 kali 75 dan juga 100 kali 100. Oke, kayaknya kita udah lihat semua eksteriornya monitor ini. Sekarang coba kita pasang ke PC gua untuk lihat layarnya gimana. Oke, jadi gue udah pakai monitornya selama kurang lebih 2 bulan ya, dan sejauh ini sih mantap banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan kalian udah punya monitor gaming kayak gini, untuk memperlengkap aksesoris gaming kalian juga, boleh coba Desmet Cordura 1 ini. Ini Desmet Cordura dari MyNK Official. Surface bahannya itu enak banget untuk mouse kita. Size-nya juga besar, jadi gerakan tangan kita bakal puas banget. Polos, hitam doang, gak gampang kotor, bakal cocok di setup manapun. Pokoknya mantep banget kalau kalian pengen lengkapin aksesoris gaming kalian. Coba cek produknya, link ada di bio. Jadi untuk sebuah monitor mini LED sih pas pertama kali gua dapet itu ya 2 bulan yang lalu sekitar di 4,5 juta. Sekarang gua lihat sih ada diskon ya, jadi 4,3 juta. Jadi mantep banget untuk apa yang kita dapetin. Mini LED itu nggak sampai level OLED ya dalam kualitas deep black-nya dan juga kontrasnya yang tajam banget. Tapi OLED juga ada kelemahannya ya, kayak banyak orang yang takut sama burn-in-nya kalau kita pakai lama, dan juga brightness-nya itu nggak bisa sampai terang-terang banget. Sedangkan mini LED kita nggak perlu khawatirin soal itu, dan juga dia punya brightness level yang luar biasa tinggi banget. Hal yang paling kerasa banget setelah gue pindah dari monitor gaming gue sebelumnya ya ke sini itu adalah kontrasnya yang lebih pop aja. Semuanya jadi kerasa lebih terang dan lebih rich. Gue selama ini selalu main di mode normal aja, gue nggak terlalu kayak otak-atik apalagi fitur HDR-nya. Kata GTID sih ini real HDR yang enak banget di mata, dan gue percaya sama apa yang dia ngomong. Untuk gue pribadi, karena game gue juga nggak support HDR ya, kayak gue cek Dota 2 itu ternyata nggak support HDR. Tapi untuk game-game yang support dari pengetesan gua itu jadi lumayan banget. Kayak misalkan ini Spider-Man. Kalau kita aktifin HDR, gamenya jadi kerasa lebih terang. Terutama di senario pas malam-malam ya. Warnanya juga jadi lebih pop sedikit. Dan overall kerasa lebih natural aja perpindahan dari shadow ke highlight-nya. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten HDR, maupun itu nonton atau main game, ya monitor ini udah mantep banget. Tapi ya sekali lagi gue sih jarang banget pakai fitur ini. 180 Hz itu udah mantep banget untuk kebanyakan orang gue rasa. Mau main game FPS kompetitif atau main game casual AAA biasa juga, semua game bakal kerasa halus banget di sini. Gua nggak terlalu bisa tes di sini untuk kayak response times-nya di setiap settings itu seperti apa. Gua bakal biarin ke orang yang lebih profesional aja untuk lakuin itu. Tapi dalam pengalaman gua sih ini udah nyaman banget di mata. Gua nggak pernah merasa ada ghosting atau ada motion blur yang parah banget. Gua turun dari monitor 240 ke 180 Hz sekarang, tapi gua nggak ada rasain kayak perbedaan yang signifikan banget ya. Mungkin ada sedikit kalau dirasa-rasa pas main game FPS ya, tapi buat gua sih 180 juga udah
banyak banget dan lebih dari cukup untuk kebutuhan gue. Jadinya gue nggak apa-apa turun ke 180. Plus gue juga naik dari Full HD ke resolusi 2K. Jadi gamenya itu lebih detail lagi. Ditambah kenapa gue pengen upgrade itu juga gue naik dari 24 inch ke 27 inch sekarang. Dan ya walaupun 24 inch itu nggak terlalu jelek-jelek banget ya, tetap kerasa luas kok, nggak bakal bohong. Tapi 27 inch ya lebih enak lagi lah. Menurut gua khusus game kompetitif aja 24 inch itu udah sangat-sangat cukup dan nggak perlu yang lebih-lebih gimana ya. Tapi kalau kita main game-game lain kayak game AAA, ya punya layar lebih besar bakal lebih enak lah. Selama PC kalian itu udah mampu untuk jalanin di resolusi 2K sampai 180 Hz, gua rasa sih kalian bakal puas banget sama monitor ini. Satu hal yang menurut gua agak sedikit sayang aja, itu adalah ini nggak ada speaker. Buat gua sih monitor yang ada speaker itu lebih komplit aja, karena gue juga nggak terlalu audiophile banget ya. Selama bisa suara keluar, gua bakal happy aja kayaknya. Karena di setup gua sekarang juga udah nggak ada speaker, jadi ya gua terpaksa harus selalu pakai headset atau earphone gitu loh. Jadi ya kalau ada speaker bakal lebih mantep lagi. Sama paling satu lagi hal kecil ya, itu adalah VESA mountnya 75x75. Gak bakal masalah sih sebenarnya kalau kalian pakai kaki bawaannya ya, yang sebenarnya udah bagus-bagus aja. Tapi karena gua pasang di monitor ARM dan kebetulan monitor ARM gua agak sedikit ribet ya dipasangnya, apalagi kalau yang 75x75. Jadi itu agak sedikit menyebalkan aja. Tapi kalau kalian pakai monitor ARM yang lebih modern, kayak satu lagi yang gue pakai di setup sebelah sana, itu jauh lebih gampang pasangnya dan gue sangat rekomen yang itu ya dibanding yang gue pakai sekarang. Tapi ya karena ini setup gaming gue, jadinya gue mau nggak mau taruh di sini. Tapi selain itu sih gue nggak terlalu ada kayak komplain-komplain gimana banget. Gue sangat-sangat puas upgrade ke monitor ini dari monitor gue yang sebelumnya. Desain monitornya cakep menurut gue, layarnya enak, dapat mini LED di harga segini, itu udah mantep banget. Ada fitur tambahan kayak lampu-lampu di belakangnya yang kita bisa synchronize sama layarnya itu seperti apa ya. Kurang terang sih sebenarnya lampunya ya, jadi nggak terlalu kelihatan, apalagi kalau kalian punya tembok warna hitam kayak gua di sini. Paling kalau mau kelihatan banget itu harus di tembok warna putih dan dalam keadaan gelap. Warnanya juga akurat, jadi untuk edit, untuk nonton, untuk apapun itulah kerjaannya, warna akurat itu bakal selalu enak. Kontrasnya yang tajam banget, brightness yang juga sangat terang, nggak bakal ada burn in kayak di layar OLED. Jadi buat gua sih itu bakal bikin orang lebih nyaman aja pakainya dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga harganya nggak semahal OLED gitu loh. Ini cuman 4 jutaan doang. Jadi ya menurut gua sih good deal banget ya untuk monitor yang kita dapetin. Jadi kalau kalian tertarik, gua sangat-sangat rekomen. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.